Kepemimpinan Rasul di era digital. Yang pertama, nilai-nilai keluarga. Dalam konteks modern, nilai ini sangat penting untuk diterapkan di rumah tangga, terutama di era digital, yang seringkali mengganggu interaksi secara langsung. Yang kedua, yaitu pendidikan anak. Mengajarkan pentingnya akhlak dan nilai-nilai Islam di tengah tantangan informasi yang berlimpah di dunia digital. Ketiga, etika bisnis. Prinsip kejujuran, transparansi, dan pelayanan pelanggan sangat membuat reputasi baik bagi perusahaan, hubungan jangka panjang, dan menjadi standar dalam manajemen bisnis modern. Keempat, adanya kewirausahaan. Para pengusaha dapat mengambil inspirasi dari kepemimpinan beliau untuk menerapkan strategi bisnis berbasis teknologi sambil tetap memegang teguh nilai-nilai moral. Kelima, ada adaptasi teknologi. Nilai-nilai kepemimpinan seperti amanah, sidik, fatonah, tablik sangat penting untuk diterapkan oleh pengusaha saat ini agar dapat bersaing di pasar global yang semakin kompleks. Keenam, ada pemberdayaan komunitas. Di era digital, hal ini dapat diwujudkan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dan inisiatif komunitas yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Rasul adalah kepemimpinan rumah tangga yang baik, di mana beliau bisa menunjukkan bahwa seorang pemimpin keluarga yang baik harus menciptakan lingkungan yang baik, yang harmonis, memberikan contoh yang baik juga, menjadi pendengar, tidak memaksakan kehendak seseorang, menghargai dan memahami pasangan, serta menjunjung tinggi hak-hak istri, dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Rasulullah dalam bisnis dan entrepreneurship, beliau sangat sukses dengan beberapa sifat dan prinsip yang harus diteladani seperti adanya jujur, adil, amanah, berorientasi pada pelanggan, berpikir jangka panjang, kerja keras, tekun, berbagi keberkahan, kepedulian terhadap kesejahteraan, dan tidak lupa kepada Tuhannya, serta berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah berfirman, pada hari ini telah kami sempurnakan agama kami, telah kami cukupkan bagi kalian nikmat daripada kami, dan telah kami ridhoi Islam sebagai satu-satunya agama buat kalian. Al-yauma akmal, sempurna, lengkap, selesai. Atmam, menyeluruh, meluas, dan menyegala. Maka inilah agama Islam yang telah Allah turunkan kepada kita. Agama Islam tidak perlu lagi tambahan, tidak perlu lagi pengurangan, juga tidak perlu perubahan. Karena agama Islam Allah turunkan sempurna, menyeluruh dalam segala hal. Maka dia mengatur politik sebagaimana dia mengatur kekeluargaan. Dia mengatur akhlak sebagaimana dia mengatur ekonomi. Dia mengatur segala-galanya di dalam hidup manusia. Maka termasuk kepemimpinan juga sudah diturunkan aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemimpinnya itu pun sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri pemimpin yang baik, pemimpin seperti apa harus dipilih, pemimpin seperti apa harus kita angkat, kepemimpinan seperti apa harus ia pakai, semuanya sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya pemimpin yang amanah yang harus diwujudkan di dalam Islam, namun juga sebuah sistem kepemimpinan yang amanah. Pemimpin yang amanah di dalam Islam Rasulullah contohkan dengan dirinya. Rasulullah contohkan pula dengan khalifah setelahnya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Semua telah tercontohkan dengan sempurna pemimpin yang amanah. Dan sistem kepemimpinan yang amanah Rasul contohkan pula di dalam kehidupannya ketika beliau masih hidup di Madinah. Bagaimana beliau mengatur Madinah dengan syariat Allah, syariat Islam. Dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang mereka mengatur Islam, mereka mengatur umatnya dengan Islam dengan sebuah sistem yang dinamakan dengan khilafah. Pemimpin amanah adalah khalifah, sistem kepemimpinan yang amanah adalah khilafah. Dan ketika kita menuduh bahwa Islam tidak punya sistem kepemimpinan yang khas, bahwa Rasul tidak menurunkan sistem kepemimpinan yang khas, sama saja ketika menuduh Allah
Allah tidak menurunkan Islam yang sempurna. Sama saja kita menuduh Rasulullah tidak mencontohkan yang menyeluruh dan menyempurna. Maka Islam sudah sempurna, tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan, tidak perlu perubahan. Kita tidak perlu konsep dari luar. Kita hanya perlu konsep dari Islam, karena inilah konsep yang sempurna, yang tidak perlu lagi ada penambahan, tidak perlu ada pengurangan, dan tidak perlu ada perubahan. Adapun wasilahnya, adapun cara penerapannya, boleh berubah, bahkan wajib berubah menurut zaman. Tapi esensi penerapannya, syariat Allah, semua sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka banggalah kita sebagai orang Islam yang punya konsep menyempurna, termasuk dalam pemimpin dan sistem kepemimpinan. Dan inilah yang tidak boleh hanya jadi teori, tapi juga harus jadi penerapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orientasi pada pelanggan, berpikir jangka panjang, kerja keras, tekun, berbagi keberkahan, kepedulian terhadap kesejahteraan, dan tidak lupa kepada Tuhannya, serta berdoa. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi. Motherfucker.